Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sukmahadi dengan NIM 2110541015, jurusan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Kampus Payakumbuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan saya dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penargetan yang akurat dari pemberian bantuan sosial pangan berupa beras di Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya yang saya hormati yaitu Bapak Bintang Rizky Abdullah Majus Saibah, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah, saya mulai yang pertama yaitu latar belakang. Pada saat sekarang ini, kemiskinan menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan yang masih terjadi hingga saat ini, termasuk juga pada negara Indonesia. Secara umum, kemiskinan ini merupakan suatu kondisi saat seseorang maupun sekelompok orang tidak mempunyai kesanggupan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, serta juga tidak dapat mempertahankan kehidupannya yang bermartabat. Kemiskinan dalam kata lain juga dapat diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki ataupun mendapatkan pendapatan yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar hidup ini seperti kebutuhan pangan atau makanan, kebutuhan sandang ataupun pakaian, maupun kebutuhan papan atau rumah tempat berlindung. Menurut data yang diungkapkan oleh World Population Review di dalam artikel oleh cnnindonesia.com pada tahun 2022 bahwa Indonesia ini masuk ke dalam 100 negara paling miskin di dunia dan menduduki posisi ke-73. Menurut data yang bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk miskin di negara Indonesia pada bulan Maret 2024 mencapai angka 25,22 juta orang atau sebesar 9,03% dari total jumlah penduduknya. Dan ini merupakan angka yang cukup besar. Dan berikut ini merupakan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia yang diambil dari BPS selama 5 tahun terakhir. Dapat dilihat pada grafik tersebut bahwa berdasarkan gambar tersebut, persentase jumlah penduduk miskin di negara Indonesia yang paling tertinggi itu yaitu pada tahun 2021 yang berjumlah 10,14%. Dan ini merupakan angka yang paling tertinggi dari 5 tahun terakhir. Namun, pada tahun selanjutnya, jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan. Namun, penurunan ini tidak terlalu signifikan, yang mana pada tahun 2024, angka jumlah penduduk miskin Indonesia itu yaitu sebesar 9,03%. Dan ini tetap harus menjadi perhatian oleh pemerintah Indonesia. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia yang terkenal akan kekayaan alamnya yang melimpah. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa Provinsi Sumatera Barat juga dihadapkan dengan tantangan yang serius di dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang mempengaruhi kehidupan dari penduduknya. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat ini memiliki angka persentase penduduk miskin yang cukup tinggi, yang mana pada Maret 2024 mencapai 5,97% dengan 4,72%-nya dari daerah perkotaan dan 7,28%-nya pada daerah pedesaan. Dapat dilihat pada grafik di samping bahwa pada 5 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Sumatera Barat juga terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 6,63%. Namun, pada tahun 2022, persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat ini mengalami penurunan dengan angka 5,92%. Dan pada tahun berikutnya, pada tahun 2023 dan tahun 2024, angka jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2024, bulan Maret, jumlah penduduk miskinnya yaitu 5,97%. Dan menurut penuturan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, yaitu Bapak Medi Iswandi, di dalam artikel padekjawapos.com mengungkapkan bahwa penyebab utama dari peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat ini yaitu diakibatkan karena akibat faktor bencana alam. Dikarenakan lahan produktif untuk perekonomian masyarakat terdampak serta juga naiknya harga barang atau inflasi. Persentase jumlah penduduk miskin yang besar ini tentunya akan berdampak kepada pemenuhan kebutuhan pangan dari para penduduk tersebut. Oleh karena itu, bantuan serta dukungan dari pemerintah tentunya sangat diperlukan oleh masyarakat miskin pada Provinsi Sumatera Barat. Maka dari itu, untuk menanggulangi
segala permasalahan ini, maka pemerintah menciptakan suatu program yang bernama Bantuan Sosial Pangan atau Bansos Pangan berupa beras. Bantuan Sosial Pangan berupa beras ini merupakan suatu program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan agar dapat memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang kurang mampu atau rentan terhadap kemiskinan. Dan program bantuan sosial pangan ini juga merupakan salah satu bagian dari bantuan sosial lainnya, seperti bantuan PKH, BLT, dana desa, BLT UMKM, dan lain sebagainya. Dan di dalam proses menyalurkan bantuan sosial ini, tentunya pemerintah memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi masyarakat sebagai penerima manfaat bantuan sosial ini. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Willianti Sutanto dan Mayumi Sakaguchi pada tahun 2020, menjelaskan bahwa probabilitas rumah tangga penerima bantuan sosial pangan berupa beras ini akan meningkat jika kepala rumah tangganya berusia lebih tua, berjenis kelamin perempuan, berstatus duda, memiliki banyak anggota keluarga, status ekonomi yang lebih rendah, serta juga berada di wilayah pedesaan. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Agung Teguh Setiadi dan kawan-kawan pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa kriteria tanggungan keluarga dan usia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerima bantuan sosial beras ini. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Asya Zulfitri pada tahun 2023 yang mengungkapkan bahwa kemiskinan, tempat tinggal, serta jumlah anggota keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan bantuan pangan non-tunai ini. Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Winarti dan Yaskur pada tahun 2019, yang menjelaskan bahwa terdapat masyarakat yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan yang masih mendapatkan bantuan sosial, dan sehingga tidak memberikan manfaat yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Ana Nugroho dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang mengungkapkan bahwa program bantuan pangan non-tunai ini masih kurang tepat sasaran meskipun menyasar kepada kelompok dengan berpendapatan 25% ke bawah, namun masih banyak rumah tangga di atas tingkat pendapatan tersebut yang menerima program bantuan ini. Dan ini menggambarkan bahwa pemberian bantuan ini umumnya tidak tepat sasaran. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tohari dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengungkapkan bahwa sistem penargetan yang terpadu terhadap masyarakat penerima bantuan sosial penting untuk dilakukan. Karena pada tahun 2014 didapatkan sekitar 17,5% rumah tangga yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Namun, mereka tidak mendapatkan program bantuan sosial tersebut. Dan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa dengan sistem penargetan yang terpadu, proporsi rumah tangga yang akan menerima manfaat dari program bantuan sosial ini akan meningkat 2 kali lipat, dan setidaknya 30% rumah tangga yang mendapatkan manfaat dari program bantuan sosial ini memiliki kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak menerima program bantuan sosial ini. Artinya bahwa menurut Ahmad Tohari, penargetan yang terpadu ini penting untuk dilakukan terhadap masyarakat penerima bantuan sosial, agar bantuan yang diberikan itu lebih tepat sasaran dan juga merata. Dan selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Laura J. Samuel dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang dalam penelitiannya yang berjudul Development of the Supplemental Nutrition Assistance Program Enrollment Accessibility atau SNAP Access Score mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan aksesibilitas program bantuan pemerintah bagi penyandang disabilitas di negara Amerika Serikat. Hal ini dapat menjadi pedoman dan juga perhatian bagi pemerintah Indonesia agar dapat lebih memperhatikan dan meningkatkan aksesibilitas pada program bantuan sosial agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan juga merata. Dan juga bagi penyandang disabilitas juga dapat berkontribusi dan menerima bantuan sosial pangan ini. Dan berdasarkan uraian tadi, maka saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat topik penelitian terkait dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penargetan yang akurat dari pemberian bantuan sosial pangan berupa beras di Provinsi Sumatera Barat. Beberapa rumusan masalah dari penelitian saya yaitu yang pertama, bagaimana kemiskinan berpengaruh terhadap penargetan yang akurat dari pemberian bantuan sosial pangan berupa beras secara simultan maupun parsial di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua yaitu, bagaimana anggota rumah tangga atau jumlah tanggungan dari rumah tangga tersebut berpengaruh terhadap penargetan yang akurat dari pemberian bantuan sosial pangan berupa beras ini secara simultan maupun parsial di Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu, bagaimana usia
dari seseorang berpengaruh terhadap penargetan yang akurat dari pemberian bantuan sosial pangan berupa beras ini secara simultan maupun parsial di Provinsi Sumatera Barat. Dan yang keempat yaitu bagaimana status perkawinan dari penerima bantuan sosial tersebut berpengaruh terhadap penargetan yang akurat dari pemberian bantuan sosial pangan berupa beras secara simultan maupun parsial di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian saya ini yaitu yang pertama, untuk dapat menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap penerimaan manfaat bantuan sosial pangan atau bansos pangan berupa beras ini secara simultan maupun parsial di Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota rumah tangga terhadap penerimaan manfaat bantuan sosial pangan berupa beras secara simultan maupun parsial di Provinsi Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis pengaruh usia seseorang terhadap penerimaan manfaat bantuan sosial pangan berupa beras secara simultan maupun parsial di Provinsi Sumatera Barat. Dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis bagaimana pengaruh status perkawinan terhadap penerimaan manfaat bantuan sosial pangan berupa beras secara simultan maupun parsial di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini. Yang pertama yaitu bagi penulis. Bagi saya sendiri, penelitian ini tentunya sangat bermanfaat untuk dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya serta juga wawasan saya sebagai peneliti mengenai bagaimana penargetan yang akurat dari program bantuan sosial pangan beras di Sumatera Barat serta juga menambah pengalaman peneliti yaitu saya di dalam bidang penelitian ini. Yang kedua yaitu bagi pembaca, di mana saya berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat untuk dapat meningkatkan pengetahuan pembaca serta juga menambah wawasan pembaca terkait dengan informasi mengenai bantuan sosial pangan berupa beras ini serta juga penargetan yang akurat dari program bantuan sosial pangan beras di Sumatera Barat ini serta juga mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penargetan yang akurat dari program bantuan sosial pangan beras ini. Dan yang ketiga yaitu bagi pemerintah, yang mana penelitian ini saya harapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan serta kebijakan untuk kedepannya. Dan pemerintah saya harapkan dapat lebih memperhatikan siapa saja penerima bantuan sosial yang berhak mendapatkan bantuan sosial ini dan kriteria apa saja yang wajib untuk dipenuhi bagi si penerimanya. Serta bantuan sosial ini tepat sasaran dan membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan saya diharapkan juga penelitian ini dapat membantu pemerintah atau instansi terkait dalam penargetan yang akurat dari program bantuan sosial pangan beras di Sumatera Barat. Ruang lingkup dari penelitian ini yaitu penelitian ini menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penargetan yang akurat dari program bantuan sosial pangan berupa beras di Provinsi Sumatera Barat. Dan daerah penelitian yang saya pilih yaitu Provinsi Sumatera Barat, karena saya mendengar beberapa isu-isu fenomena mengenai adanya ketimpangan dan tidak tepat sasarannya pemberian bantuan sosial pangan ini. Oleh karena itu saya tertarik untuk memilih Provinsi Sumatera Barat ini menjadi daerah penelitian saya. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan dari proposal saya ini. Yang pertama yaitu ada bab 1 yang berisikan pendahuluan, yang mana bab ini menguraikan serta mendeskripsikan latar belakang dilakukannya penelitian ini. Dan dari latar belakang ini saya dapat menemukan rumusan masalahnya dan juga menentukan tujuan dari penelitian dan ruang lingkup dari penelitian ini. Bab kedua yaitu berisikan tinjauan pustaka, yang mana pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori serta penelitian terdahulu yang menjadi landasan serta pedoman saya sehingga didapatkan kerangka pemikiran yang konseptual. Selanjutnya itu bab 3 berisikan metodologi penelitian, yang mana bab ini menjelaskan mengenai model, selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan, jenis beserta sumber data yang saya dapatkan dari mana, analisis datanya bagaimana, serta definisi operasional variabelnya. Dan yang keempat yaitu gambaran umum, yang mana pada bab ini mendeskripsikan kondisi umum serta faktor-faktor yang mempengaruhi penargetan yang akurat dari program bantuan sosial pangan berupa beras di Provinsi Sumatera Barat. Dan yang kelima yaitu temuan empiris dan implikasi kebijakan, yang mana pada bab ini memuat hasil serta juga pembahasan dari analisa data yang telah diolah sebelumnya yang telah didapatkan dan juga merumuskan apa saja kebijakan yang dapat diambil dari penelitian ini. Dan bab yang terakhir yaitu bab 6 sebagai penutup, yang mana pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta juga berisikan beberapa saran untuk berbagai pihak yang membutuhkan.
Baiklah, sekian hasil presentasi bab 1 pendahuluan saya, dan saya mohon maaf jika ada salah kata dan banyak kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.